Perkenalkan, nama saya Marto Korlian dengan NIM A1B11953 dari Prodi Ilmu Politik Universitas Jambi, Fakultas Hukum. Saya akan menyampaikan materi yaitu politisasi identitas dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2014. Pemilihan Pilgub Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 menarik untuk diteliti karena masih terdapat isu identitas yang dimainkan oleh kedua pasangan calon. Pasangan calon nomor 1 yaitu Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa mengklaim diri sebagai putra daerah Sumatera Utara yang pantas untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Mereka mengatakan demikian karena Edi telah lama tinggal dan mengerti betul permasalahan di Sumut, walaupun beliau tidak terlahir di Sumatera Utara. Sedangkan pasangan nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat dan Siar Sitorus dianggap sebagai calon pendatang yang mengadu nasib ke Sumut. Paslon Edi atau Eramas unggul di kabupaten kota yang terletak di wilayah pesisir timur Sumut dan kabupaten kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sedangkan pasangan Jarod dan Siar atau Jos unggul di kabupaten kota di pesisir barat Sumut yang mayoritas penduduknya adalah suku Batak dan beragama Kristen. Muslim memenangkan paslon nomor 1, sedangkan daerah-daerah dengan populasi non-Muslim terbukti memenangkan paslon nomor urut 2. Fenomena tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Fenomena tersebut tidak lepas dari isu yang dimainkan oleh pasangan calon untuk calon itu sendiri dalam strategi pemenangan mereka. Fenomena politisasi identitas dapat dijelaskan menggunakan teori populisme. Populisme Islam misalnya. Populisme Islam pada gilirannya berubah arah menjadi populisme Islam model baru yang digunakan oleh sekelompok populis yang tergabung dalam aliansi antarkelas guna mendapatkan kekuasaan. Isu yang paling terlihat dalam pergelaran Pilgub SU 2018 adalah terkait politisasi identitas, terutama terkait suku dan agama. Edi Rahmayadi berpendapat bahwa sejatinya masih banyak putra-putri daerah Sumut yang layak untuk maju Pilgub 2018. Namun, mengapa harus mengambil calon dari luar Sumatera Utara yang jelas-jelas tidak memiliki hubungan emosional dengan Sumatera Utara, apalagi memahami persoalan yang ada di Sumut? Masyarakat Sumatera Utara memiliki pilihan politik yang berbeda dalam pergelaran pemilihan umum, seperti Pilgub 2018 ini. Namun demikian, dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak terlalu terbuka dalam hal pilihan politik. Jika diteliti secara mendalam, masyarakat cenderung menentukan pilihannya berdasarkan faktor kesamaan agama dan suku, bahkan termakan isu politik identitas yang diinginkan pasangan calon. Pencalonan Jarod Saiful Hidayat sebagai calon gubernur pada Pilgub SU 2018 menuai polemik tengah masyarakat terkait dirinya tersangkut kasus korupsi IKTP. Bentuk-bentuk politisasi identitas dalam Pilgub SU 2018. Bentuk politisasi identitas Edi Rahmayadi dan kelompoknya yaitu citra yang dibangun oleh Edi Rahmayadi dan kawan-kawan adalah merupakan paslon yang Islami yang dekat dengan ulama dan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi umat Muslim di Sumatera Utara. Salah satu informan yang penulis wawancara yang menyebutnya dengan istilah Anies Effect, yaitu rangkaian peristiwa pada Pilkada Jakarta 2017 yang identik dengan politisasi agama, khususnya agama Islam yang pada akhirnya dapat mengantarkan paslon Anies Sandi ke kursi tertinggi pemerintah Provinsi DKI. Proses penggalangan isu agama dilakukan oleh Eramas yaitu dengan melanjutkan politisasi identitas pilkada di DKI. Eramas dengan mengkombinasikan cagup dan cawagup muslim-muslim memudahkan mereka untuk mendapatkan dukungan dari ulama terkenal, khususnya seperti Ustadz Abdul Somad. Apalagi Ustadz Abdul Somad memiliki pengaruh cukup signifikan
signifikan dalam mempengaruhi masyarakat untuk menentukan pilihannya. UAS tidak pernah secara langsung menyebut Eramas untuk dipilih, namun dengan imbauan beliau untuk memilih pemimpin yang seakidah membuat masyarakat langsung paham apa yang UAS maksud. Memang benar bahwa Edi dan Jarod merupakan seorang Muslim, tetapi karena wakil dari Jarod beragama Kristen, ditambah lagi pengalaman Jarod yang dekat dengan Ahok, membuat masyarakat lebih memilih Eramas daripada Jos. Bentuk-bentuk politisasi identitas Jarod dan kawan-kawan. Menyikapi narasi tersebut, Jos tidak segarang yang ramas dalam memainkan isu identitas. Jos lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap WNI berhak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Kehadiran Jarod dihadirkan mampu memberikan solusi atas setiap permasalahan yang ada di Sumut, apalagi dalam beberapa periode kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara yang sering terjerat korupsi. Jos mengklaim dirinya sebagai pasangan yang bersih dan mampu merubah segala hal kurang baik di Sumatera Utara. Dengan jargonnya adalah sumut, semua urusan mudah dan transparan. Tidak dapat dipungkiri, Jos juga melawan tuduhan yang diarahkan ke mereka dengan turut menyinggung masalah identitas isu-isu agama. Ketika Jarod dianggap sebagai calon pendatang dari luar Sumut, Jos juga menuding bahwa Musa Jeksa adalah calon yang berasal dari luar Sumut, di mana Musa Rajeksa adalah berasal dari keturunan Pakistan. Selain itu, Jos melalui tim pemenangan sempat membuat spanduk penolakan Ustadz Abdul Somad untuk hadir di Medan dalam rangka memberikan tausiah atau tablik kabar di wilayah Sumut selama 3 hari. Dalam spanduk tersebut tertulis kalimat tolak kehadiran masyarakat luar Sumut Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Bakhtiar Nasir mencampuri Pilgub 2018 di Sumut. Menanggapi hal tersebut, UAS memberikan tanggapan bahwa beliau datang ke Sumut bukan sebagai pendatang, melainkan pulang kampung. Untuk meyakinkan masyarakat, beliau mengeluarkan KTP dan membacakan isinya. Disebutkan bahwa UAS bernama asli Abdul Somad Batubara, tempat datang lahir di Kabupaten Asahan. Dengan demikian, hal tersebut membuktikan bahwa UAS adalah penduduk asli Sumut, bukan sebagai pendatang. Yang sebagaimana disebutkan dalam spanduk penolakan yang dituding dibuat oleh masa pendukung Jarod. Spanduk dan pernyataan UAS tersebut seakan menampar balik Jarod sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Pasalnya Jarod sendiri merupakan bukan penduduk asli Sumut, atau dengan kata lain Jarod sebenarnya yang pendatang. Bicara tentang agama, Jos tidak seaktif Eramas yang terlibat langsung dalam setiap acara besar keagamaan, khususnya Islam. Adapun proses penggalangan isu agama yang dilakukan oleh Syekh Torus adalah dengan mengunjungi gereja dan taman wisata imam di Kabupaten Dairi, yang tujuannya tidak jauh beda seperti yang dilakukan Eramas. Jika Eramas ingin memperebutkan simpati dari masyarakat Muslim, maka Syekh Torus ingin harus berkunjung ke musola dan ikut takbir akbar. Sebagai kesimpulan yang saya bacakan dari materi-materi itu, politisasi identitas terjadi jika komposisi penduduk yang berbeda identitas menunjukkan angka yang berimbang di suatu daerah, khususnya mengenai suku dan agama. Pilgub Sumut menunjukkan adanya pertarungan antara Islam dan Kristen, juga Batak dan non-Batak. Eramas mempresentasikan Jawa, Melayu, dan Islam, sedangkan Jos mempresentasikan Batak dan Kristen. Pilkada DKI memberikan pengaruh yang cukup signifikan di seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Sumatera Utara. Dengan kata lain, Pilgub Sumut merupakan kelanjutan dari dinamika yang terjadi di Pilkada DKI, khususnya mengenai isu-isu identitas yang diberikan dalam setiap tahapan pilkada. Proses politisasi identitas yang dilakukan oleh Eramas dapat dikatakan sebagai strategi mereka dalam memenangkan pilgub. Hal tersebut merupakan adopsi dari dinamika yang terjadi pada Pilkada DKI tahun 2017. Sedangkan politisasi identitas yang dilakukan oleh Jarod dan kawan-kawan merupakan hal yang biasa, yaitu sebagai pelengkap
dari visi misi membangun Sumatera Utara jika kelak mereka terpilih. Saran saya, politik identitas akan selalu ada dalam setiap kegiatan politik, termasuk pilgub. Diharapkan kepada masing-masing pasangan calon kepala daerah agar lebih mengedepankan sosialisasi kepada masyarakat mengenai visi misi program unggulan, bukan memainkan isu-isu agama, identitas seperti agama, suku, dan etnis, supaya tidak terjadi perpecahan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Baiklah, saya akan menutup materi saya. Sekian dan terima kasih.